ujian tengah semester 1. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar tentang iman kepada Allah, di mana iman kepada Allah itu merupakan rukun iman yang pertama, meyakini adanya Allah, meyakini Allah itu Maha Pengasih, meyakini Allah itu Maha Penyayang, membutuhkan rasa iman dengan penuh ketundukan hati kepada Allah. Kita meyakini adanya Allah, yaitu dengan cara melihat hasil ciptaan Allah, meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih. Kita lihat ke diri kita sendiri, kita lihat semua makhluk yang ada di alam ini, semuanya diberi oleh Allah. Meyakini bahwa Allah itu Maha Penyayang, bahwa hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah akan disayang oleh Allah. Semua hamba yang patuh akan disayang. Semua yang dikasih oleh Allah belum tentu disayang, tetapi semua yang disayang oleh Allah pasti dikasih. Nah, pada kesempatan ini Bu Guru akan melanjutkan penjelasan apa manfaatnya bagi kita ketika kita meyakini Allah itu ada, ketika kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, ketika kita sudah yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang. Untuk itu, judul pelajaran kita kali ini adalah tentang manfaat meyakini Allah ada, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Oke anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang manfaat meyakini Allah ada. Yang pertama, kalau kita sudah meyakini, di dalam diri kita sudah tertanam keyakinan bahwa Allah itu ada, maka kita orang yang beriman akan mendapatkan manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah kita akan selalu terdorong untuk melakukan kebaikan karena kita yakin Allah itu ada, ya. Kemudian kita akan selalu meninggalkan kejahatan. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu menyaksikan kita. Kita yakin Allah itu ada, maka kita akan selalu menyembah, memohon hanya kepada Allah. Itu diantara manfaat kita meyakini Allah itu ada. Ketika kita mendapatkan kesulitan, kalau kita yakin Allah itu ada, maka kita akan selalu memohon kepada Allah. Saya yakin kok Allah ada, yang akan menolong saya itu ada Allah. Ketika kita akan melakukan kejahatan, kita cepat-cepat ingat, oh kan ada Allah. Jadi kita akan takut untuk melakukan kejahatan. Nah, itulah diantara manfaat kalau kita meyakini Allah itu ada. Berbeda dengan orang yang tidak yakin dengan adanya Allah. Dia akan melakukan apa saja semaunya karena dia tidak yakin bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu anak-anak Bu Guru mulai dari kecil yakinlah dalam diri kita ini, di dalam hati kita ini, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Kok bisa yakin? Kita lihat kan hasil ciptaan Allah. Adanya hasil ciptaan Allah menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sekarang kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu ada, kemanapun kita pergi, ingatlah selalu kepada Allah. Sembahlah selalu Allah, ya, jangan menyembah kepada selain Allah. Itu manfaat meyakini Allah itu ada. Oke, anak-anakku, yang kedua, apa sih manfaatnya kalau kita meyakini Allah itu Maha Pengasih? Pengasih asal katanya adalah kasih. Allah itu selalu memberi kepada hambanya, tidak pandang apakah hambanya itu manusia atau hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat atau apa saja makhluk Allah, semuanya dikasih oleh Allah. Tidak peduli apakah manusia itu menyembah kepada Allah atau tidak. Artinya
sebagai manusia juga akan selalu sering memberi kepada sesama makhluk. Jangan kita menjadi orang yang pelit. Allah saja yang pantas untuk sombong, tidak pelit. Allah itu memberi. Mau hambanya itu menyembah kepadanya, mau hambanya itu tidak menyembah kepadanya, semua diberi oleh Allah. Ya, mau hambanya itu taat atau tidak diberi oleh Allah. Nah, sekarang kita sebagai hamba Allah yang yakin Allah itu Maha Pengasih, maka rajin-rajinlah kita memberi. Ingat bahwa tidak akan ada orang yang akan jadi miskin gara-gara dia memberi, dan tidak ada juga orang yang kaya karena dia itu pelit. Ya, jadi kita itu memberi kepada sesama makhluk, memberi kepada manusia, kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman, memberi kepada tumbuh-tumbuhan, memberi kepada hewan, itu merupakan cerminan dan kita meyakini Allah Maha Pengasih. Dalam Al-Quran Allah katakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Perumpamaan orang yang memberi pada jalan Allah itu sama dengan dia menanam satu biji. Anbatat sab'a sanabila, akan tumbuh dari satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai. Anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari setiap tangkai itu akan berbuah 100 biji. Ya, jadi anak-anakku guru, kalau kita memberi kepada orang lain, hanya memberi satu, ikhlas karena Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Makanya tidak akan ada orang yang miskin karena memberi pada jalan Allah. Karena apa? Karena janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang memberi pada jalan Allah sama dengan orang itu menanam satu biji, dari satu biji itu akan tumbuh 7 tangkai dan masing-masing tangkai akan berbuah 100 biji. Itu artinya kalau kita memberi satu akan dibalas 700 kali lipat. Kalau kita memberikan satu akan dibalas 700 kali kebaikan dari apa yang kita berikan. Untuk itu jadilah hamba Allah yang rajin memberi karena kita mengimani bahwa Allah saja Maha Pengasih. Ya, dari harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Oleh karena itu untuk menjaga kesucian harta kita, maka kita keluarkan. Ada yang namanya zakat mal, ada yang namanya zakat fitrah, ada yang namanya infak, sedekah, ya. Kemudian ada lagi namanya sedekah jariah, banyak. Jadi untuk membersihkan apa yang kita miliki, jadilah menjadi orang yang rajin memberi kepada sesama makhluk. Kepada manusia kita memberi, kepada tumbuh-tumbuhan kita memberi. Guru, gimana sih caranya memberi kepada tumbuh-tumbuhan? Ya kita siramin, ya kita pupuk. Bagaimana memberi kepada hewan? Ya kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih kandang. Itu sayangilah apa, berilah apa yang ada di bumi ini. Insya Allah Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita berikan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan manfaat ketika kita meyakini Allah Maha Penyayang. Sayangnya Allah tidak terbelah. Sayangnya Allah tujukan kepada hambanya yang taat kepadanya. Sayangnya Allah hanya diberikan kepada hamba yang taat, yang mau mengikuti apa perintah Allah, meninggalkan larangannya. Sayangnya Allah tidak selalu diberikan di dunia. Bisa saja Allah berikan kepada kita selama kita di dunia, bisa juga Allah berikan nanti ketika kita sudah berada di akhirat. Oleh karena itu, carilah sayangnya Allah. Bagaimana cara mencari sayangnya Allah? Cara mencari sayangnya Allah adalah dengan melaksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Kalau kita sudah seperti itu, insya Allah Allah akan sayang kepada kita. Jadi hidup di bumi ini tidak hanya sekedar mencari kasihnya Allah, tetapi yang paling utama bagi kita adalah mencari sayangnya Allah. Mengapa demikian? Karena setiap hamba Allah yang dikasih oleh Allah belum tentu disayang.
Tetapi setiap hamba Allah yang disayang oleh Allah pasti dikasih. Enggak di dunia, di akhirat Allah pasti kasih. Karena Allah sayang kepada kita. Oleh karena itu carilah sayang Allah. Sabar dalam mencari sayangnya Allah. Karena kita orang yang beriman, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, itu bagi Allah suatu hal yang sangat menyenangkan. Ketika hambanya datang memohon sambil mengucurkan air mata, itu adalah sangat menyenangkan bagi Allah. Ada kalanya ketika kita meminta kepada Allah, kita sudah berusaha menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah, lalu kita meminta kepada Allah, Allah selalu tunda. Allah tunda. Wah, sekarang hambaku memohon kepadaku, aku tidak kasih dulu, besok aku kasihnya. Karena besoknya kita datang lagi, ya Allah berilah aku. Kita minta lagi kepada Allah, Allah tunda lagi. Kenapa? Karena Allah senang mendengar doa yang keluar dari mulut hambanya yang taat kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah berputus asa di dalam mencari kasih dan sayangnya Allah. Selalulah taat kepada Allah. Selalulah mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Insya Allah kasih dan sayangnya Allah akan kita dapatkan. Jangan pernah kita merasa iri terhadap orang lain yang diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Belum tentu orang itu disayang oleh Allah. Ya, jangan pernah kita merasa dengki, merasa iri terhadap orang yang diberi karunia yang banyak. Belum tentu di akhirat orang itu akan menjadi ahli surga. Bersabarlah atas nikmat dari Allah, insya Allah kita akan mendapatkan. Tidak di dunia, insya Allah nanti di akhirat akan kita dapatkan. Oke anak-anakku, sampai di sini barangkali pemahaman kita tentang manfaat meyakini Allah ada, manfaat meyakini Allah Maha Pengasih, manfaat meyakini Allah Maha Penyayang. Marilah kita sama-sama menguatkan dari dalam diri kita masing-masing, yakini bahwa Allah itu ada. Karena kita sudah melihat buktinya. Yakini bahwa Allah itu Maha Pengasih, lalu jadilah orang yang pengasih. Yakini bahwa Allah itu Maha Penyayang, maka jadilah orang yang selalu menyayangi. Karena man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayang. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.